Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat, para pendengar setia Radio Risalah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh." Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutataliyah, 3 di antaranya itu saling berdekatan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dan satu di antara ke-4 bulan ini terpisah dari 3 bulan yang lain, yaitu Syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab yang terpisah dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Lalu kenapa bulan-bulan ini disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna Allah harrama fiha al-qital bainan nas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan peperangan pada bulan ini. Kemudian bagaimana kalau terjadi peperangan pada bulan-bulan yang mulia ini? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, yas'alunaka 'anisy syahril harami qitalin fi. Nabi Muhammad ditanya, bagaimana kalau kita berperang di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kul qitalun fihi kabir. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata bahwasanya peperangan yang ketika terjadi pada Ashhurul Hurum fihi kabirun, itu merupakan dosa yang amat sangat besar. Nah, alhamdulillah kita berada di bulan Muharram ini, salah satu bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat spesial, satu hari yang sangat istimewa, yaitu Yaumul Ashura atau yang kita kenal sebagai hari Ashura. Kenapa sangat spesial? Kenapa sangat istimewa? Karena pada hari ini terjadi banyak sekali kejadian-kejadian penting, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, yang mana melibatkan banyak daripada para anbiya, banyak daripada Rasul pada hari Ashura ini. Dikatakan oleh Syekh Badruddin Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, bahwasanya pada hari ini banyak sekali terjadi kejadian-kejadian penting. Di antaranya adalah pada hari Ashura ini Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya daripada Nabi Adam alaihi salam. Pada hari Ashura ini Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan juga para pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya. Pada hari ini juga
Allah keluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan yang sangat-sangat besar. Pada hari ini juga dilahirkanlah Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada hari ini juga Allah sembuhkan penyakit-penyakit daripada Nabi Ayub alaihi salam yang lama beliau derita, beliau alami. Kemudian pada hari ini juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi seorang raja. Jadi hari Asyura ini hari yang sangat penting untuk para nabi, para mursalin, para rasul, karena mereka pada hari Asyura ini mengalami kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang penting yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, sejarah kenabian dan sejarah kerasulan. Lantas apa yang sebaiknya kita kerjakan pada hari Asyura ini? Apa yang dianjurkan untuk kita amalkan pada hari Asyura ini? Para ulama mengatakan bahwasanya kita dianjurkan pada hari Asyura ini untuk mengamalkan yang pertama, yaitu berpuasa. Dalam satu riwayat dikatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan berkeliling kota Madinah. Fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura fasu'ilu an zalik. Kemudian Nabi Muhammad menemukan ada sekelompok Yahudi yang mana mereka berpuasa pada hari itu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada kaum Yahudi tersebut, kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Dijawablah oleh kaum Yahudi, hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun fa nahnu nasumuhu ta'dziman lahu. Bahwasanya pada hari ini hari yang sangat bersejarah karena Nabi Musa alaihi salam dan juga kaum Bani Israel telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan juga bala tentaranya. Untuk itu kami hari ini berpuasa ta'ziman lahu, untuk menghormati, untuk memuliakan Nabi Musa alaihi salam, untuk mengekspresikan kegembiraan kita karena Nabi Musa alaihi salam telah selamat dari kejaran Firaun. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata, "Anahnu aula bi Musa minkum." Karena Nabi Muhammad SAW, kami ini lebih aula, kami lebih utama, lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Karena yang diketahui bahwasanya kaum Yahudi, ajaran-ajaran Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah mengalami banyak tahrif, banyak penyelewengan, yang mana ajaran mereka berbeda dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Jadi untuk itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura, kemudian ditambahkan satu hari, yaitu pada Yaumu Tasu'a, pada hari 9 daripada bulan Muharram, atau yang kita kenal sebagai hari Tasu'a, untuk membedakan, bertujuan untuk membedakan kita kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Itu yang amalan pertama yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Karena juga dikatakan dalam sebuah hadis, wasiyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qabla. Jadi ketika kita berpuasa pada hari Asyura ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Itu amalan pertama yang dianjurkan oleh para ulama. Kemudian amalan yang kedua yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu memberikan nafkah lebih kepada keluarga kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man wassa'ala iyalihi yaum Asyura wa wassa'allahu alaihi sa'ira sa'natihi. Ini barang siapa yang mana
memberikan nafkah lebih kepada keluarganya, maka Allah akan melapangkan rezekinya, akan meluaskan rezekinya selama setahun ke depan. Maksudnya gimana memberikan nafkah yang lebih kepada keluarganya? Misalnya ketika kita mempunyai anak yang mana sebelumnya kita memberikan dia jajan 10.000, maka pada hari Asyura itu kita tambahkan hingga 50.000 atau bahkan 100.000. Menu makanan yang sebelumnya mungkin tahu, tempe, sambal, kerupuk, pada hari itu kita belikan daging, kita belikan ayam, kita belikan ikan dan lain-lain. Atau uang belanja istri kita yang mana kita setiap harinya kita kasih 100.000 atau 200.000, kita tambahkan 500.000, ditambahkan lebih dengan tujuan untuk menyenangkan mereka. Dan itu dikatakan dalam hadis, maka ketika kita menyenangkan, memberikan rezeki nafkah lebih kepada keluarga kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melampangkan rezeki kita dalam setahun ke depannya. Juga dianjurkan ketika Yaum Asyura itu kita memakai celak, atau juga kita bisa dianjurkan oleh para ulama untuk silaturahmi dengan para sahabat, dengan kerabat, para saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kita datangi juga para alim ulama, para kaum soleh, orang-orang soleh untuk mendapatkan berkah daripada mereka. Dan juga yang dianjurkan oleh para ulama pada hari Asyura ini yaitu menyantuni anak yatim. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, man masaha ala ra'si yatimin lam yamsashu ila Allahi kana lahu fi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat. Dan barang siapa yang mana mereka mengusap kepalanya anak yatim, maka setiap helainya yang diusap oleh orang tersebut, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, keringanan. Allah gerakkan hati kita, langkah kaki kita untuk melaksanakan, mengaplikasikan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh para ulama di hari Asyura tersebut, dengan niat ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, dengan niat untuk memuliakan hari Asyura tersebut, karena Allah telah menunjukkan kepada kita kejadian-kejadian yang sangat penting, yang sangat luar biasa yang dialami oleh banyak daripada para nabi dan juga banyak daripada para rasul. Dengan niat tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan kita curahan rahmatnya, curahan berkahnya, taufik, pertolongan kepada kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan curahan rahmatnya, berkahnya kepada para nabi, kepada para rasul pada hari Asyura tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.